Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat kita masing-masing dalam keadaan sehat walafiat hingga saat ini. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam tak lupa pula senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Yuliani selaku dosen pembimbing program PPI dan teman-teman sekalian, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menjalankan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan pada hari yang ke-10. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan sebagai umat muslim. Hal ini teman-teman sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi teman-teman sekalian, selain merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk berpuasa, berpuasa juga menjadi ajang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila teman-teman bertanya, apa sih makna puasa? Secara umum, kita dapat mengartikan puasa sebagai menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi teman-teman, pada hakikatnya makna puasa lebih dari sekedar menahan rasa haus dan lapar. Ketika seorang muslim menjalankan ibadah puasa, ia dituntut untuk menahan dirinya dari hawa nafsu dan juga emosinya. Kemudian seorang muslim juga harus menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita harus dapat mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu kita agar tetap stabil. Caranya bagaimana? Ketika teman-teman sekalian menjalankan ibadah puasa dan ada sesuatu yang membuat teman-teman itu ingin marah, teman-teman harus bisa menahan diri agar tidak marah. Caranya bagaimana? Dengan cara bersabar dan beristighfar. Kemudian selain itu kawan-kawan, ketika menjalankan ibadah puasa, kita juga harus senantiasa menjaga anggota tubuh kita agar tidak melakukan hal yang maksiat. Contohnya, ketika sedang menjalankan ibadah puasa, kita mempunyai sepasang kaki, maka gunakanlah kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang bermanfaat. Contohnya, langkahkanlah kaki kita ke tempat-tempat majelis atau tempat menuntut ilmu. Kemudian teman-teman, gunakanlah sepasang mata kita
untuk melihat sesuatu yang baik. Contohnya dengan membaca Al-Quran atau membaca buku agar ilmu kita bertambah. Kemudian teman-teman, selain itu, sepasang telinga kita gunakanlah untuk mendengar sesuatu yang baik. Contohnya, gunakanlah telinga kita untuk mendengarkan pengajian, ceramah, atau murotal Quran. Jangan gunakan telinga kita untuk mendengar pembicaraan atau hal-hal yang tidak baik. Kemudian teman-teman, mulut dan lisan kita gunakanlah juga untuk melakukan atau berbicara mengenai hal-hal kebaikan. Contohnya adalah gunakanlah mulut dan lisan kita untuk senantiasa bersolawat, berzikir, beristighfar, dan membaca Al-Quran atau mengaji. Jangan teman-teman gunakan mulut dan lisan kita untuk membicarakan sesuatu atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar puasa kita bernilai ibadah sepenuhnya dan kita juga mendapatkan pahala yang setimpal. Selain itu juga kawan-kawan, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, itu merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari sesuatu yang negatif atau keburukan. Maka dari itu, bersungguh-sungguhlah dalam menjalankan ibadah puasa. Hindarilah hal-hal yang tidak bermanfaat agar puasa kita seutuhnya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah kawan-kawan yang dirahmati Allah, mungkin cukup demikian sepatah dua patah kata yang dapat saya sampaikan mengenai arti dan hakikat puasa. Semoga kegiatan dan aktivitas kita sampai hari ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua yang bernilai ibadah. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.